Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, salam berjumpa lagi dengan saya Romo Yudo, dan salam sehat selalu serta semangat selalu di dalam masa yang penuh tantangan ini. Sekarang kita akan bersama-sama mencoba menggali kekayaan yang ada di dalam Injil serta bacaan kitab suci pada pekan Advent yang ketiga, terutama tanggal 16 Desember ini. Banyak hal yang bisa kita gali, dan sebelum kita memulainya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkaulah sumber harapan bagi kami. Engkaulah Sang Mesias, Juru Selamat yang hendak menyelamatkan kami. Temanilah kami dalam masa-masa ini, agar kami pun semakin mengenali Engkau yang hadir, mendidik dan menuntun kami. Bimbinglah kami selalu agar karena mengenali Engkau, kami pun semakin dapat memuliakan Engkau dalam tindakan kami sehari-hari. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hei langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Sebab beginilah firman Tuhan. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapatkan malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hei langit, teteskanlah keadilan. Hei awan, curahkanlah keadilan. Hei langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan.
Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita. Hei langit, teteskanlah keadilan. Hei awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Hei langit, teteskanlah keadilan. Hei awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Hei langit, teteskanlah keadilan. Hei awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tua mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini terutama dalam pekan Advent yang ketiga tanggal 16 Desember atau kita bisa menyebutnya sebagai akhir dari periode pertama Advent, karena dalam Advent ada 2 periode besar dengan 4 masanya. Dari minggu pertama sampai tanggal 16 adalah periode pertama yang seringkali disebut sebagai persiapan jangka panjang, yang arahnya adalah menunjukkan Yesus sebagai hakim nantinya atau dimensi eskatologis yang ingin ditunjukkan. Dan periode yang kedua adalah dari tanggal 17 sampai tanggal 24, yaitu persiapan jangka pendek yang lebih menunjukkan mengenai kelahiran, persiapan kelahiran Yesus sendiri. Maka hari ini kita dalam 2 bacaan dari kitab Yesaya dan juga dari Injil menurut Lukas diajak untuk semakin mengenali dan merasa-rasakan Allah yang setia hadir dan memberi harapan dalam setiap pengalaman hidup, bahkan kadangkala yang susah. Sebelum memulai renungan tentang hari ini, izinkan saya juga untuk bercerita terlebih dahulu mengenai salah satu pengalaman yang pernah saya alami, terutama saat
berjalan kaki 9 hari tanpa bekal. Itu terjadi ketika saya masih berada di dalam masa pendidikan di novisiat, di masa awal sebagai seorang Yesuit. Ada masa di mana kita diutus berdua untuk berjalan kaki dari tempat yang kita tidak tahu dan mengalami Allah dalam setiap pergulatan. Salah satu hal yang ingin saya bagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik adalah pengalaman di hari ketiga, di mana saat itu saya sungguh merasakan hal yang paling berat di dalam perjalanan itu. Sudah banyak ditolak untuk mencari makan, sudah banyak ditolak juga untuk menginap. Banyak orang yang ragu siapa orang ini, 2 orang yang nggak jelas identitasnya dan lain-lain. Dan dalam masa itu pula saya mengalami keputusasaan. Karena apa? Karena sudah sangat lelah, kaki saya sudah, ya katakanlah, sudah tidak berbentuk lagi lah. Saat itu saya dan teman saya hanya duduk siang hari di sebuah lapangan di kota Garut, dan saya hanya bercerita kepada teman saya, sungguh pengalaman yang bagi saya putus asa. Setiap hari pertanyaannya hanya apakah saya masih bisa hidup besok. Lalu sampai pada hari ketiga sempat ada pertanyaan, apakah Tuhan itu masih ada? Apakah Dia masih mencintai saya dalam kondisi yang seperti ini? Sungguh banyak pergulatan yang muncul secara manusiawi, dan ketika saya cerita dengan teman saya di lapangan itu, dia hanya mendengarkan. Tetapi beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada seorang penjual kupat tahu datang, lalu dia hanya tersenyum memberikan 2 piring kupat tahu kepada kami. Mas, ini kupat tahu untuk Mas berdua. Saya hanya menjawab, saya tidak punya uang, bahkan untuk 1 piring pun saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa menerimanya? Yang membuat saya kaget dan terkejut adalah ketika dia mengatakan, Mas, ini pemberian dari Allah kepada Mas berdua, sehingga masih punya harapan untuk berjalan ke depan. Bagi saya jawaban itu rasa-rasanya langsung apa yang saya gulati dari tadi, kelelahan, keputusasaan, ketidakberanian saya untuk melangkah di dalam tantangan itu menjadi sirna. Dan saya saat itu hanya berterima kasih, saya makan, lalu saya hanya menaruh piring di situ karena saya tidak melihat lagi penjual kupat tahu di situ, dan kita hanya melanjutkan, ya kita jalan. Ada harapan di depan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, cerita saya berdasarkan pengalaman ini hanya ingin mengantar apa yang nanti akan menjadi permenungan dalam kitab Yesaya dan juga Injil menurut Lukas sendiri. Yang ingin saya katakan dari pengalaman itu adalah Allah bisa hadir lewat apa saja, lewat siapa saja, dan Dia selalu memberikan harapan. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya selalu ada dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Tidak harus besar, bisa yang kecil-kecil. Maka keterbukaan hati untuk terus merefleksikan pengalaman hidup kita dan mencari Dia dalam segala sesuatu adalah jalan yang harus kita lakukan. Itulah pesan dari kedua bacaan yang tadi kita dengar. Bila kita mau melihat satu persatu, bacaan pertama dari kitab Yesaya sendiri memiliki konteks situasi yang tidak mudah yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu situasi saat pembuangan di Babel.
bangsa Israel ketika mengalami masa sulit itu, pembuangan, ada banyak hal-hal yang hilang, baik secara religius, banyak orang yang akhirnya menyembah berhala dan ibadah yang munafik, katakanlah seperti itu. Dari dimensi sosial, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, yang dilakukan oleh juga bangsa itu, maupun dari bidang politik ada perpecahan besar dalam diri mereka. Katakanlah itu sebagai situasi krisis, situasi sulit penuh tantangan dari bangsa itu. Dan tak dapat disangkal bahwa banyak orang mulai menyimpang dan meragukan janji Allah itu sendiri. Maka di sini dalam konteks seperti itu, Nabi Yesaya diutus oleh Allah sendiri untuk mengingatkan mereka, menyegarkan kembali apa yang menjadi janji Allah sendiri, dan mengingatkan Allah yang senantiasa setia dan terus mendampingi mereka dalam setiap perjalanan. Maka kalau kita ingat kembali tadi dalam bacaan pertama, selalu ditegaskan oleh Nabi Yesaya sendiri, Allah berfirman, inilah aku, akulah Allah, dan lain-lain, untuk memperlihatkan identitas dia sendiri. Dan Nabi Yesaya mengungkapkan identitas Allah sebagai Allah yang setia. Ia adalah pencipta dan pemelihara. Dia bukan hanya menciptakan lalu pergi meninggalkan dan akan memperbaiki yang rusak-rusak, tidak. Bukan seperti itu, tetapi Allah yang mencipta sejak awal itu juga Allah yang hadir memelihara yang diciptakan. Kemenangan Raja Kores yang mengalahkan bangsa Babel sehingga nantinya dapat membuat bangsa Israel dapat pulang ke Yerusalem adalah salah satu bukti dari Allah yang tidak mengingkari janjinya sendiri. Dan itulah yang secara khusus dalam Yesaya 45 itu menjadi konteks nyatanya. Allah tidak meninggalkan bangsa tersebut tetapi terus hadir dalam setiap pengalaman hidup mereka. Dan peran dari Yesaya adalah menuntun banyak orang agar dapat sampai pada pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai Allah yang menyertai. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dan itulah Allah yang mendidik, yang ingin menjadikan bangsa Israel itu kuat. Tentu hal ini tidak mudah. Karena biasanya, bahkan kita juga pada zaman sekarang, tak jarang mudah mengeluh, mudah putus asa, mudah meloncat pada kesimpulan bahwa Allah tidak mencintai atau Tuhan tidak ada, saya kecewa, dan lain-lain ketika mendapat apa yang disebut sebagai krisis, pergulatan, dan tantangan. Dengan kata lain, orang juga zaman ini banyak yang akhirnya memilih kabur dari realitas ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika ada pergulatan. Saya pun juga pernah mengalami situasi tersebut, seperti salah satunya yang saya ceritakan di atas. Mentalitas seperti inilah yang ingin dipatahkan oleh Nabi Yesaya. Karena bila orang masih berada dalam realitas atau mentalitas, saya katakan mentalitas pecundang, karena mudah lari dari realitas yang sedang dihadapi, orang tidak atau sulit sekali bisa mengenal Allah yang hadir pada dirinya. Bukan Allah yang ditafsirkan dan dikuar-kuarkan oleh banyak orang demi kepentingan tertentu. Dengan kata lain, bacaan
pertama hari ini mengajak kita untuk apa? Untuk berani memasuki realitas hidup kita, terutama realitas yang kadang sangat sulit dan mau membuka diri kita, terutama untuk memahami siapa Allah yang menemani, yang terus hadir di dalam pergulatan-pergulatan hidup kita. Dan Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama berdasarkan pengalaman bangsa Israel sendiri dalam masa sulit menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia, yaitu pencipta dan pemelihara. Tidak mudah sekali lagi untuk memasukinya, tetapi kita bisa belajar banyak juga dari Bunda Teresa. Bunda Teresa seorang kudus mengalami pergulatan yang cukup berat juga di dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun, dia mengalami apa yang disebut sebagai malam gelap jiwa atau kekeringan di dalam kehidupannya. Bila kita membaca Bunda Teresa, biasanya kita akan kagum akan apa yang menjadi concern dia pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit dan lain-lain. Tetapi dia pun juga mengalami apa yang disebut sebagai pergulatan besar. Kekeringan dalam hidup rohaninya, doa-doanya kadangkala tidak terjawab. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari Bunda Teresa tersebut? Ia terus mau masuk dalam realitasnya. Kecewa, iya, pasti ada kekecewaan. Tetapi dia tetap mau untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan dia terus menemani. Dan disitulah banyak orang tetap mengalami Allah yang hadir. Maka sebenarnya arah dari bacaan pertama adalah ingin mengajak kita dalam setiap pergulatan kita, dalam setiap tantangan, kita tidak perlu untuk mudah menyerah dan melompat pada kesimpulan Allah tidak ada. Tetapi kita terus mau dapat memasuki realitas sambil kita menjadi saluran rahmat dari Allah sendiri bagi orang lain. Semoga renungan untuk bacaan pertama ini dapat membantu kita terutama untuk menggali kekayaan, mengenali Allah yang hadir dalam masa-masa sulit sekarang. Mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Romo Yudo. Pada sesi yang pertama tadi kita semua mencoba untuk mendalami dari kitab Yesaya sendiri mengenai siapa Allah bagi bangsa Israel, terutama lewat pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Salah satunya adalah pengalaman pembuangan di Babel. Dan di situ Allah lewat Nabi Yesaya mengingatkan kita semua juga bahwa Ia adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa hadir dan memelihara umatnya. Memelihara berarti juga mendidik. Mendidik kadangkala perlu ada sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, penuh tantangan. Dan disitulah Allah tidak meninggalkan kita.
Dan bila kita lihat dalam bacaan Injil hari ini tanggal 16 Desember juga, kita akan melihat benang merah yang ada di dalamnya yang ingin menegaskan pesan yang sama. Namun sebelum memulai, saya juga ingin bercerita salah satu pengalaman dalam hidup saya, terutama pengalaman ketika saya berada dalam pendidikan teologi di Manila. Ada masa pada tahun kedua, kurang lebih tahun 2016 betul. 2016 saya dan beberapa teman saya dalam satu angkatan menjalani masa yang disebut sebagai Arupeman atau bulan Arupe, bulan Imamat, yaitu bulan untuk persiapan menjadi imam. Nah, dalam masa itu ada hari, kurang lebih 2 hari di mana kita diminta untuk mengunjungi salah satu penjara, salah satu lembaga pemasyarakatan di daerah Muntinlupa, di salah satu daerah di Manila juga. Tidak terlalu jauh juga dari pusat kotanya. Dan di situ kita diminta bukan hanya melihat-lihat, tetapi hadir bagi mereka yang ada di dalam penjara, lalu kita bertukar kisah atau sharing dengan mereka. Dan saya mendapat kesempatan untuk sharing dengan salah seorang yang menceritakan pengalaman hidupnya yang tidak mudah. Sekali lagi, dia masuk situ juga karena hal yang berat juga, tindakan-tindakan yang berat dan lain-lain. Dan untuk awal-awal berada di situ adalah hal tersulit bagi dia untuk menerima realitas itu. Tetapi dia bercerita, suatu hari ada kunjungan dari kelompok, lalu dia dari tempatnya melihat ada seorang anak kecil yang mengingatkan dia pada anaknya juga. Anak kecil, lalu anak kecil itu hanya mengambil buku yang jatuh, buku tulis yang jatuh, lalu memberikannya kepada orang itu, teman saya itu, memberikannya, lalu setelah itu pergi. Pengalamannya sangat sederhana, tetapi bagi teman saya itu, dia menangkap hal lain. Dia yang sejak awal melihat anak itu seperti anaknya sendiri yang berada di rumah, itu langsung tersentuh oleh momen bahwa ada anak kecil yang memberikan buku kepadanya. Dan buku itu adalah buku tulis yang kosong dan lain-lain. Dan dia akhirnya berkata bahwa pertanyaan yang muncul dalam dirinya, apa yang bisa saya berikan juga untuk anak saya? Dia awalnya merasa kecewa dan lain-lain dengan hidupnya. Maka dia menuliskan segala bentuk kekecewaan dia, bentuk penyesalan selama masa hidupnya. Dia menyia-nyiakan waktunya hanya untuk kesenangan-kesenangan dirinya sendiri. Lalu akhirnya sekarang dia menerima konsekuensi yang tidak mudah. Dan itu pasti berpengaruh pada anaknya. Dia memikirkan bagaimana nanti teman-temannya juga akan menyebut anak ini, bagaimana anak ini bisa dapat tumbuh
tanpa pendampingan dan lain-lain, apakah dia bisa juga menjadi contoh yang baik bagi anaknya kemudian? Lalu dia hanya berkata kepada saya, yang sekarang bisa saya lakukan adalah saya ingin menuliskan segala sesuatu di dalam buku ini, termasuk bahwa apa yang ingin saya ubah dalam hidup ini, ingin saya tuliskan sehingga suatu hari nanti ketika anak saya membaca ini semua, dia bisa belajar banyak mengenai hidup ini, terutama dari pengalaman-pengalaman yang disebut sebagai gagal kepada pengalaman untuk terbuka, dibimbing untuk mengembangkan dirinya. Dan setelah itu memang benar, dia yang awalnya tidak suka belajar, di sana ada perpustakaan, setiap hari masuk perpustakaan hanya untuk membaca buku 1 lembar, 2 lembar. Lalu setelah itu ketika di sana juga ada yang namanya universitas di dalam penjara, yang tujuannya adalah setelah orang keluar dari situ, orang memiliki skill. Nah, dia akhirnya mencoba masuk ke dalam universitas itu dengan tujuan supaya selain nanti dia punya skill tertentu dalam bidang pengetahuan, tapi juga supaya itu juga bisa memberi contoh kepada anaknya terutama dan juga orang-orang yang mengenalnya bahwa pendidikan itu tetap dapat dilakukan walaupun dalam keterbatasan. Dan memang saat saya datang ke situ dan dia bercerita itu, dia sudah hampir lulus dari universitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan saya melihat betapa dia sangat bisa akhirnya memiliki kepercayaan diri kembali dan bisa kemudian bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena banyak orang yang bercerita bahwa dia sendiri bisa menemani yang lain, terutama untuk belajar membaca, belajar menulis, dan belajar hal-hal sederhana di dalam keterbatasan mereka. Ada satu hal yang cukup kalau kita lihat itu bagi saya menarik, yaitu perjuangan. Perjuangan seorang yang berdosa, bahkan bagi mata dunia dianggap kriminal, namun tetap disapa, tetap dituntun oleh Allah untuk semakin mengenalinya lewat pengalaman kecil, pengalaman harian, lewat perjumpaan-perjumpaan sederhana, atau dalam bahasa Paus Fransiskus, terutama dalam nasihat apostolik Gaudete et Exsultate, bergembiralah dan bersukacitalah, Allah yang hadir lewat isyarat-isyaratnya. Nah, pengalaman nyata itulah yang akan kemudian menguatkan langkah seseorang. Seperti halnya yang tadi diceritakan, di-sharingkan oleh salah satu teman saya yang merasa tersapa lewat isyarat anak kecil yang datang, lewat perjumpaan, dan kemudian hal itu mengubah beberapa aspek dalam hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu pula dengan Injil yang kita dengar tadi. Bila dalam bacaan pertama diungkapkan mengenai siapa Allah itu dalam kehidupan, bacaan Injil lebih ingin memperlihatkan atau menunjukkan sebuah unsur mengenai Allah yang hidup. Allah yang hidup itu adalah Allah yang
tidak tinggal hanya di atas sana saja, tetapi Allah yang mau untuk hadir di dalam pengalaman-pengalaman harian, bisa banyak hal, bisa banyak macam, lewat isyarat, lewat perjumpaan yang tadi saya sebutkan. Bila kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, permintaan Yohanes, terutama pada muridnya, untuk bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang harus ditunggu kedatangannya, atau ada seseorang yang lain yang perlu kita tunggu?" Pertanyaan ini tidak menunjukkan sebuah keraguan dari Yohanes sendiri pada Yesus sebagai Mesias, seorang yang terurapi dan terus dinantikan. Tidak ada keraguan dalam diri Yohanes, tetapi ajakan dari Yohanes pada muridnya agar muridnya datang kepada Yesus lalu bertanya adalah sebuah ajakan agar mereka sendiri masuk dalam pengalaman hidup bersama Yesus, bukan lewat apa yang menjadi nubuat atau kata-kata dari Yohanes sendiri sehingga mereka bisa percaya dan mengikuti, tetapi dari pengalaman bersama dengan Yesus sendirilah yang akhirnya bisa menguatkan langkah mereka bahkan di dalam kesulitan-kesulitan sekalipun. Dan benar bahwa akhirnya dalam bacaan tadi kita bisa mengingat kembali Yesus mengatakan, "Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Bahwa orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar gembira." Dari pihak Yesus sendiri tidak ada jawaban ya atau tidak dari pertanyaan murid, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya?" Tetapi Yesus sendiri malah mengajak murid-murid yang bertanya itu untuk melihat sendiri, untuk kemudian merasakan dan menyimpulkan sendiri apakah memang Yesus yang mereka tunggu. Dan disitulah ajakan Yesus untuk merefleksikan pengalaman harian yang terus dilihat dan dirasakan. Dengan kata lain, bila mau mengutip kata-kata dari Injil juga, mari datang dan lihatlah. Intinya bukan karena kata-kata ataupun seruan dari banyak orang mengenai siapa Yesus, tetapi karena mengalami sendiri Yesus itu di dalam pengalaman hidup. Maka refleksi atas pengalaman hidup harian menjadi cara yang perlu terus-menerus kita usahakan. Kita bisa melatih kepekaan itu dengan banyak cara. Tadi dalam cerita mengenai salah seorang teman saya di dalam lembaga pemasyarakatan, dia berani untuk menuliskan bahkan pergulatannya, pertanyaan-pertanyaan hidupnya dalam kesulitan, kekecewaannya dalam sebuah buku. Dia menuliskan segalanya dan setiap minggu sekali dia akan membaca lagi lembar per lembar apa yang dia sudah tuliskan. Lalu dari situ dia bisa merasakan, oh ini yang ingin diarahkan. Oh ini sapaan Tuhan. Oh ini isyaratnya. Maka saya harus melakukan apa? Nah, lalu dari situ dia memutuskan untuk mau belajar, mau membaca buku, mau membantu yang lain di dalam penjara itu. Bukan demi dirinya, tetapi demi orang lain. Itu bisa kita lakukan
cara refleksi secara tertulis itu. Tetapi kita juga bisa melakukan hal lain yang lebih sederhana, misalnya saja dengan eksamen konsiensi atau pemeriksaan batin. Kita bisa melakukan sebelum tidur 5 menit, menyediakan waktu untuk membiarkan diri kita hadir. Misalnya dengan kita perlu meninggalkan gadget kita, lalu kita hanya hening dan memutar kembali memori kita di hari itu. Misalnya memutar pagi tadi apa yang saya lakukan setelah bangun pagi. Seperti memutar film diri kita. Lalu masuk dalam siang, masuk malam. Secara cepat kita memutar film itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kita mensyukuri itu semua. Mensyukuri pengalaman dari pagi sampai malam. Dan langkah yang ketiga adalah kita masuk kepada perasaan yang dominan hari itu. Misalnya pengalaman saya kecewa atau saya marah. Masuklah di dalam pengalaman itu, putar kembali mengapa saya bisa kecewa, mengapa saya bisa marah. Masuklah, hadirkan kembali entah pribadi atau hal yang membuat saya kecewa. Putar kembali, ingat kembali, dan kemudian lihat apa yang menjadi reaksiku dalam pengalaman itu. Dan langkah yang keempat, mau untuk menyesalinya dan membuat sesuatu disebut sebagai sesuatu yang sederhana, sesuatu yang langkah sederhana besok. Misalnya tadi saya banyak marah dengan orang dan lain-lain, maka besok saya pengen tersenyum pada setiap orang yang saya jumpai, siapapun itu, dalam kondisi apapun. Maka langkah sederhana itu yang kita buat besok, dan besok malamnya kita ulang lagi. Nah, eksamen konsiensi atau pemeriksaan batin adalah langkah sederhana untuk menjadi peka terhadap diri kita sendiri, dan akhirnya nanti juga bisa menjadi peka pada apa yang ingin Allah tunjukkan dalam hidup kita. Baik pula kalau apa yang kita rasakan dalam eksamen itu, dalam pemeriksaan batin itu, kita tuliskan secara singkat dalam buku, lalu nanti seminggu sekali kita buka lagi buku itu, kita lihat apa sih yang terjadi dalam diri saya selama seminggu ini, selama 2 minggu ini, selama 3 minggu ini, selama 4 minggu ini. Dari situlah kita bisa semakin peka pada apa yang ingin Allah hadirkan dalam hidup ini. Maka saudari dan saudara terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa ini. Masa-masa ini tentu menjadi masa yang tidak mudah bagi banyak orang, bagi para orang tua juga menjadi masa yang sulit, bagi anak-anak juga menjadi masa yang sulit. Ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk bermain bersama teman di luar, kontak, itu menjadi sangat terbatas. Banyak orang juga yang mengalami situasi terdampak karena pandemi ini. Intinya banyak tantangan, banyak hal yang tidak mudah yang terjadi. Tetapi justru bacaan-bacaan hari ini ingin memperlihatkan bahwa Allah itu tidak pernah habis, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dari setiap pergulatan hidup kita, tetapi Allah mau untuk selalu menemani hidup kita. Banyak hal yang bisa kita refleksikan
setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dan justru dari bacaan Injil seperti halnya yang diungkapkan oleh Lukas sendiri, kita diajak masuk dalam realitas nyata, merefleksikan kembali apa yang menjadi arah kehendak dari Allah, dan mengutip ataupun sejenak melihat kembali dokumen terbaru dari Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, semua saudara, kita bisa melihat refleksi mendalam dari Paus Fransiskus, dan juga itu bisa menjadi refleksi gereja sendiri mengenai keterlibatan kita dalam masa-masa yang penuh tantangan. Disebutkan oleh Paus Fransiskus sendiri bahwa kita berada di dalam perahu yang sama, perahu yang sedang mengalami goncangan hebat, perahu yang berada di dalam lautan luas di mana banyak mendung, banyak ombak yang bisa mengancam. Pergi dari situ juga akan menimbulkan kerugian. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan sesuatu secara bersama, secara nyata. Dan disebutkan pula bahwa karena kebersamaan kita sebagai saudara itulah yang akan menolong kita dalam banyak hal. Tentu kemudian kita perlu menyesuaikan pula makna dari dokumen ini pada situasi harian kita di Indonesia juga. Sekarang kita mengalami masa sulit dengan seperti yang sudah saya ungkapkan, situasi-situasinya itu banyak hal menjadi terbatas, tetapi bukan berarti kita itu harus menyerah kalah pada situasi. Banyak kreativitas bagi anak muda yang masih bisa dilakukan, banyak hal baru yang bisa dipelajari dan kemudian dibagikan kepada orang lain sehingga bisa membuat orang lain semakin mengenali Allah di dalam hidup ini. Banyak hal pula yang bisa kita lakukan untuk saudara, teman kita yang terdampak. Mungkin secara kontak langsung kita akan dibatasi ini itu, tetapi bahwa secara virtual kita pun masih bisa terus mau mendengarkan mungkin jerit hatinya, mungkin pergulatannya, karena kadangkala orang mengalami situasi sulit itu butuh didengarkan, dan itulah saluran rahmat yang bisa kita berikan sehingga kita bisa mengenali Allah yang lebih banyak. Dan lebih jauh lagi, kita tidak bisa melupakan bahwa antara doa dan karya itu selalu seimbang. Maka doa, Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani untuk mengimbangi apa yang menjadi karya-karya kita, terutama untuk membagikan kabar sukacita dan mengenali Allah di dalam setiap pengalaman hidup kita. Saya untuk menutup renungan hari ini ingin membagikan satu pengalaman sederhana yang pernah saya rasakan dalam hidup ini, terutama juga masa-masa sulit dalam hidup saya. Tahun lalu, tahun 2019, cukup sulit bagi saya karena itu masa saya sibuk dengan tesis, dengan ujian-ujian komprehensif, dan dalam masa itu pula saya masih mengalami situasi yang tidak mudah, yaitu ditinggalkan 3 orang yang saya cintai. Yang pertama nenek saya yang sangat dekat dengan saya sejak kecil, kakak sepupu saya yang juga sudah seperti kakak sendiri, dan bapak saya dalam waktu 3 bulan.
bukan hal yang mudah bagi saya untuk menerima realitas yang berat seperti itu. Tetapi saya sekurang-kurangnya sampai sekarang masih bisa bertahan karena merasa Allah menemani saya lewat pengalaman nyata, yaitu orang-orang di sekitar saya yang hanya mau mendengarkan. Mereka ketika saya cerita pergulatan saya, cerita kekecewaan saya, ketakutan saya, tidak banyak memberikan input, oh kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak, mereka hanya mendengarkan secara tulus dan kemudian hanya berjalan bersama dengan saya sambil terus menguatkan bahwa kamu bisa. Dan itulah momen di mana segala sesuatu yang berat ketika dilakukan bersama itu menjadi sesuatu yang lebih ringan. Dan kemudian saya mencoba menuliskan, merefleksikan apa sih yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan di dalam pengalaman itu semua, seberat apapun itu. Dan sebelum ditahbiskan, ketika saya ditanya apakah kamu siap, saya mengatakan kalau ditanya secara manusiawi saya jelas tidak siap, tetapi bahwa dari banyak pengalaman saya terbentur-bentur dan saya merasakan saya dibentuk, saya merasa ditemani. Dan kini adalah kesempatan saya untuk menjawab bahwa saya perlu menemani juga. Sahabat Oase Rohani Katolik, setiap dari kita memiliki pergulatan yang bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah dalam pengalaman itu, pergulatan itu, Allah tidak meninggalkan kita. Memasuki realitas dengan refleksi, dengan eksamen, dengan mau untuk mengungkapkannya juga pada orang yang kita percaya adalah langkah nyata untuk terus bisa mengenali Allah dalam isyarat-isyaratnya. Semoga Allah juga menemani langkah hidup kita dan semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala rahmat, kami percaya segala sesuatu padamu, kami berikan hari ini kepadamu, bimbinglah kami supaya dapat semakin mengenali dan akhirnya dapat mencintai Engkau. Bapa, tuntunlah selalu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah senantiasa hadir, menyertai, memberkati, dan melindungi saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah,
Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Oh, jadi sempurna sepertinya.